Oke. Siapa yang bisa menerjemahkan kalimat yang pertama? Teman-teman saya. Bahasa Inggrisnya apa? Teman-teman saya. My Friends. My friends. Pakai S ya. My friends sudah. Nah, sudahnya apa? Sudah itu bisa have, bisa has. Ini yang mana? Have. Have ya. ya. Have. Bisa juga Bisa satu juga. lagi. Bu, kok tahu-tahu muncul had, Bu? Kita belum pernah belajar loh. Ini kemarin nggak dikeluarin loh sama Miss. Iya. Kemarin tidak ada saya keluarkan had yang artinya juga sudah. Kenapa nggak saya keluarkan? Karena kemarin itu kita membahas tentang kejadian yang sudah dilakukan di masa lalu yang masih ada pengaruhnya dengan masa sekarang. Jadi sudah, tapi sudahnya itu masih punya mempengaruhi masa sekarang, ya, gitu. Maksudnya gimana sih, Miss? Nah, contohnya jangan kalimat ini. Contohnya kalimat ya, up to you. Misalnya nih yang mana yang kalimatnya betul ya? Nah, ini nih. Nabila ya, Nabila betul membuat kalimat. Saya sudah membaca buku itu selama 2 hari. Ini kalimat contoh kalimat yang betul. Ya, dari pelajaran yang kemarin. Ya, bukan berarti yang lain salah. Cuma ini kalimat yang pas banget untuk pelajaran yang kemarin have dan has itu. Ya. Kalau kalimatnya Nabila, artinya gimana ini? Saya sudah baca buku itu selama 2 hari. Artinya baca bukunya dihitung sejak 2 hari sebelum sekarang sampai dengan sekarang. Betul bukan? Betul tidak? Apakah betul kalimatnya? Terdengar tidak di suara saya? Dengar ya. Tahu kan maksudnya Nabila ya? Eh, gue udah baca buku itu udah 2 hari nih, nggak masuk di otak gue. Udah 2 hari loh gue baca buku itu. Berarti dari 2 hari ke belakang tuh mulainya, ya kan? Bener nggak? Ya, Miss. Sampai dengan sekarang. Jadi 2 harinya dengan sekarang nyambung tuh. Tapi kalau si Talita beda kalimatnya. Bedanya gimana? Kejadiannya si Talita tuh gini. Teman-teman saya sudah mengumpulkan tugas sebelum saya mengumpulkannya. Kapan si Talita mengumpulkannya? Siang ini. Sementara sekarang ini mungkin udah sore, mungkin udah malam. Talita nggak menjelaskan sekarang ini jam berapa. Tapi kalau orang bicaranya seperti ini, misalnya teman-teman, tak ada teman kamu ngomong sama kamu gini, wah teman-teman sekelas gue udah ngumpulin tugas nih. Teman-teman gue udah pada ngumpulin tugas. Sebelum gue ngumpulin tugas. Tadi siang tuh udah pada ngumpulin tugas. Sebelum gue ngumpulin tugas. Jadi itu terjadinya dimulai di masa lalu, mengumpulkan tugasnya tuh dimulai dari masa lalu, ya, sampai dengan siang ini, sampai dengan di masa lalu juga. Jadi nggak ada hubungan dengan masa sekarang. Beda kalimatnya, walaupun itu sudah dan belum. Ngerti gak? Ini tuh kayak begini misalnya. Tahun 2022, kan sekarang 2023 ya. Tahun 2022, gua udah setahun jadi mahasiswa Pelita Bangsa. Berarti dari tahun 2022 itu mundur setahun. Mundur setahun mulai jadi mahasiswa Pelita Bangsa sampai tahun 2022 tuh. Sekarang kan 2023 itu nggak ada hubungannya dengan kalimat itu. Ya, bener nggak? Ya, atau misalnya gini, tahun 2010 orang tuaku udah nikah selama 15 tahun. Nah, berarti nikahnya itu kapan? Nikahnya itu 15 tahun sebelum 2010. Kita bicara kejadian di masa lalu yang dimulai di 15 tahun sebelum tahun 2010 sampai dengan tahun 2010. Kita tuh lagi ngomongin nggak ada hubungannya dengan masa sekarang. Ini kan tahun 2023. Ngerti ya?
Jadi kejadiannya dimulainya di zaman dulu, diakhirinya di zaman dulu juga, tapi yang lebih kesinian. Kalau si Nabila itu mah kalimatnya, saya udah baca buku itu selama 2 hari sampai dengan sekarang. Misalnya, dia minjem HP gue udah 2 hari loh, belum dipulangin. Berarti kan dari 2 hari ini ada hubungannya dengan masa sekarang. Makanya nanti si Nabila ini kalau diterjemahkan kalimatnya ikut yang pola yang ibu ajarin udah kemarin itu. Saya sudah apa tuh? I been. I have. Nggak pakai been karena ini kan ada kata kerja. Oh iya. Iya. Ya, jadi membaca bahasa Inggrisnya apa? Membaca. Read. Read ya. Membaca kan read, tapi kita nggak pakai yang ini karena kita harus selalu pakai kata kerja Tiga. ketiga kalau mau ngomong sudah dan belum pakai kata kerja ketiga atau to be ketiga kalau nggak ada kata kerjanya. Ya, ini kan ada kata kerjanya membaca ya. Dan nggak ada sedang ya. Kecuali sedang membaca itu udah nggak ada kata kerjanya lagi. Kalau udah ada kata sedang itu berarti to be main di situ. Kalau ada kata sedang dimanapun itu ya. Dan kata kerja membacanya udah nggak kata kerja lagi karena nanti reading jadinya. Kalau reading itu udah bukan kata kerja lagi. Ya, itu adalah kata benda. Jadi kata kata kerja itu kalau udah ditambahin, kalau udah ditambah tuh depannya itu udah bukan kata kerja lagi. Jadi kata kerja tuh kayak sangat apa tuh? Sangat lemah ya, ketempelan ing atau ketempelan tuh aja dia udah nggak kata kerja lagi loh. Ya. Nah, jadi ini nggak boleh read. Kan kalau membaca itu kan kata kerja pertamanya itu read ya. Kata kerja keduanya apa? Read. Iya, kata kerja keduanya read. Tapi tulisannya begini. Ini dibacanya tapi read karena kata kerja kedua. Kata kerja ketiganya read. Nah, gimana sih Bu? Itu kan read, read, read. Bukan, itu tuh read, read, read. Gitu. Terus caranya gimana Bu ngebedainnya kalau itu? Nggak usah, kalau kita mau bilang sudah dan belum kan kata kerja ketiga. Jangan bilang I have read, tapi I have read. Walaupun kita itu nanti nulisnya I have read, ya, begini, nggak akan ada yang baca I have read. Kok nggak ada Bu? Karena ada have. Kalau kalau di depan kata kerja itu ada have atau has atau had, yang ini ya have, has, had, maka udah pasti kata kerjanya kata kerja ketiga. Jadi nggak mungkin I have read, tapi I have read gitu. Saya sudah makan, nggak mungkin I have eat, tapi saya sudah makan. Eaten. I have eaten, ya, I have eaten. Saya sudah lupa. I have forgotten. Yes, jangan I have forget. I'm sorry, I have forget about that. No, I have forgotten. Ya, forgotten atau forgotten boleh. Ya, I have forgotten about that. Jadi yang ketiganya, kali yang selalu kata kerja ketiga. Ya. Nah, saya sudah membaca buku itu selama 2 hari. I have read that book. Bukunya satu karena bukan buku-buku, tapi buku doang. Ya, that book selama apa? For 2 hari. 2 days. Very good. Ya, for 2 days. Ini mah yang kemarin kita pelajarin ini. Tapi Talita bikin kalimatnya ada perbedaan. Karena ini dimulainya di masa lampau, diakhiri di masa lampau. Aduh, teman-teman gue udah ngumpulin tugas siang ini sebelum gue ngumpulin ya. Sebelum gue ngumpulin siang. Enggak, ini maksudnya Talita tuh gimana sih bikin kalimat ya? Teman-teman saya sudah mengumpulkan tugas mereka sebelum saya mengumpulkannya siang ini. Kayaknya Talita ngumpulinnya siang ini deh. Ya, kayaknya si Talita ngumpulin tugasnya siang ini. Tapi teman-temannya tuh udah ngumpulin lebih dulu daripada dia. Kayaknya ya. Iya, Bu. Nah, itu yang paling tahu si Talita yang bikin kalimat ya. Nah, Terlambat nih ceritanya. telat. Dia telat yang ngumpulnya tadi siang ya. Sedangkan sekarang udah nggak siang. Nah, ini
kalau seperti ini guys, kita nggak pakai have atau has karena ini nggak ada hubungannya dengan masa sekarang. Walaupun ini kalimatnya sudah, ada kata telah atau kata belum nanti sama aja. Dia pakainya yang keduanya, yaitu had, ya. Itu. Jadi dia nggak pakai have, nggak pakai has, dia pakainya had dan kata kerja ketiga tetap gampang. Ini mah pokoknya tuh tetap kata kerja ketiga. Ya, jadi nggak pakai have, nggak pakai has. Ini kalau grammar itu namanya past perfect tense. Kalau yang si Nabila udah baca buku selama 2 hari yang ada hubungannya dengan masa sekarang, itu namanya present perfect tense. Ya, kalau ini past karena ini aja pakainya had. Had itu kan kata kerja kedua ya sebenarnya. Ya, makanya dia sebutnya past perfect. Kalau ini present perfect karena pakainya have. Have itu kan sebenarnya kata kerja ke satu, present. Nah, di sini my friends had, teman-teman saya sudah. Ini udah nih my friends had. Teman-teman saya sudah waktu itu di masa lalu. Gak ada hubungannya dengan masa sekarang. Mengumpulkan bahasa Inggrisnya apa? Submit. Submit. Submit atau Collect. ya, submitted atau collect ya, collected ya, submitted atau collected ya, atau handed, sama aja ini semuanya artinya memberikan, mengumpulkan ya, atau uploaded ya. Kalau ininya di kampus ya, ini pilih yang mana yang semuanya ini artinya kata kerja ketiganya dari mengumpulkan bisa ya. Tugas mereka apa? Tugas mereka Their assignment. Ya. Sebelum Before. Sebelum saya perhatikan kalimat kedua. Kalimat kedua ada kata sudah belumnya enggak? Kalimat kedua ada kata sudah belumnya enggak? Sebelum. Enggak, tapi kan enggak ada kata sudah dan enggak ada kata belum. Di sini enggak ada. Lihat tuh. Sebelum itu bukan saya belum mengumpulkan. Sebelum itu maksud ibu tuh ini kan sebelum sama belum beda lah. Kalau di sini saya belum mengumpulkan baru atau saya sudah mengumpulkan, ini kan sebelum mah bukan itu maksud ibu ya. Ada kata seperti ininya enggak nih? Sudah. Nah, ini kan ada nih. Saya sudah. Nah, apakah kamu sudah pulang kerja? Nah, itu ada enggak? Enggak ada. Ini tuh kalimatnya kan cuma ini. Nih, kalimatnya tuh cuma ini. Yang sebelum itu, before, itu kan kata penghubung. Kata penghubung tuh dalam bahasa Inggris banyak. Before, because, after, but, and, kayak gitu-gitu. Ya, itu. Ya. Jadi, ini tuh tensisnya beda. Ya, saya mengumpulkannya siang ini terjadi di masa lalu dan di masa lalu saja. Jadi ini tuh tensisnya bukan sama seperti yang di atas ini. Jadi ini satu kalimat yang dibuat Talita ini ada 2 tensis. Kalimat yang pertama namanya past perfect tense, yang namanya past perfect tense pakai had dan kata kerja ketiga. Kalau kalimat yang satunya lagi ini namanya simple past tense. Simple past tense itu gimana? Kalimat yang terjadi di masa lalu dan sekarang tidak lagi. Sekarang tuh udah enggak lagi. Kan si Talita itu ngumpulkannya siang tadi kan. Sekarang masih ngumpulin enggak? Sekarang masih udah enggak ngumpulinnya tadi. Sekarang masih Talita nggak tahu lagi ngapain dia ya, lagi makan nasi goreng, apalagi nonton lagi nonton drakor atau lagi Zoom ya. Jadi dia ngumpulinnya tuh tadi siang, sekarang enggak lagi. Kalau yang kejadiannya itu terjadi di masa lalu dan sekarang tidak lagi, itu namanya simple
past. Kenapa sih dibilang simple? Karena simple banget, cuma subjek terus langsung kata kerja ke berapa? Kata kerja ke berapa? Dua. Kedua. Kedua. Iya itu. Jadi sesuatu yang terjadi di masa lalu sekarang sudah tidak lagi pakai kata kerja kedua atau to be kedua atau model kedua. Pokoknya serba kedua. Gitu. Ya. Jadi saya bahasa Inggrisnya apa? I. Mengumpulkan kata kerja keduanya apa? Submit. Iya, sama seperti yang di sini. Ini tuh kata kerja ketiga, tapi bentuk kata kerja keduanya sama juga. Yang gini juga, jangan bingung ya. Kalau ini kata kerja ketiga karena depannya ada had, kalau ini karena depannya itu subjek, udah pasti kata kerja kedua karena bentuknya juga pakai ginian, pakai ed. Nah, before I submitted it, mengumpulkannya. Mengumpulkan submitted my assignments. Ya, mine ini maksudnya my assignment disingkat jadi mine. Ya. Jadi mine ini kayak singkatan. Misalnya, oh, that is your cell phone and this is mine. Ini punya saya ya. Mine ya, itu punya saya. Mine itu bisa punya saya dalam arti nggak tahu apalah pokoknya apa tas saya, apa rumah saya, ya itu mine. That's mine ya. That's your house and this is mine ya. Don't uh, don't throw your garbage in front of uh, my house ya. Put your garbage in front of yours. Yours juga gitu artinya. Ya, jadi dua kata dijadikan satu. Rumahmu, yours. Barang milikmu, yours ya. Jadi ini nyahnya ibu jadikan mine ya. Before I submitted mine, mine maksudnya tugas aku, tugas gue ya. Siang ini. Siang ini bahasa Inggrisnya apa? This afternoon. Nah, gitu. Jadi kita udah belajar dua tenses. Tadi belajar past perfect yang atas pakai had dan yang bawah adalah simple past, sama-sama past. Yang ini simple, yang ini perfect. Nggak ada yang gampang ya. Ini bilang simple. Tapi ini kalau simple past termasuk salah satu tenses yang gampang. Simple past. Oke, jadi begini si Talita tuh kalimatnya, jawabannya ya. Kalau ada yang bingung, langsung tanya aja, nggak usah nunggu-nunggu nanti ya. Barangkali ada yang mau bertanya, temennya jadi tambah paham. Oke. Nomor 2, sudahkah dia belajar bahasa Inggris tadi pagi? Nah, gini, sebaiknya kalau mau nanya pakai sudah dan belum, ya tergantung situasi sih ya. Tapi kalau misalnya sebetulnya yang kemarin Ibu ajarkan mah, kita nggak usah pakai keterangan waktu tadi pagi. Ya, langsung gini aja. Sudahkah dia belajar bahasa Inggris? Jadi dari dulu sampai sekarang gitu loh. Maksud kita. Kalau kita kasih keterangan waktu, itu nanti jadinya terjadinya di masa lalu, selesainya di masa lalu. Ya, jadi nanti kamu menerjemahkannya harus pakai had lagi tadi, past perfect ya. Jadi kalau sudah dan belum mah nggak usah pakai keterangan waktunya, nggak usah. Ya, kalau sudah dan belum. Kan kita kalau nanya sama teman juga gini, kamu sudah pulang gitu ya. Kak, sudahkah kamu pulang kerja ya? Apakah kamu sudah pulang kerja? Kan dia nanti jawabnya, ya sudah. Belum. Kita tuh cuma perlu di situnya doang, sudah apa belumnya kalau kalau yang kemarin Ibu ajarkan. Tapi kalau kamu menuliskan seperti salsa ini ya atau Reni tadi ya, kita sudah belajar materi itu minggu lalu. Nah, nanti ini nggak bisa pakai have atau has, nggak bisa. Karena ini keterangannya di masa lalu ya.
Jadinya nanti pakainya had. Oke, kita terjemahkan yang miliknya Reni ya. Sudahkah dia belajar bahasa Inggris? Berarti apa? Have apa has? Has, Miss. Has karena itu dia. Dianya ini misalnya seorang wanita ya. Has she kata kerja keberapa? 3 ya. Apa belajar kata kerja ketiganya apa? Studied. Tadi ya. Tadi bahasa Inggris English atau English language boleh. Ya, atau English aja juga sama juga ya. Tapi kalau bahasa Indonesia jangan sebut bahasa ya. Misalnya, sudahkah dia belajar bahasa Indonesia? Has she studied bahasa? Jangan. Tapi has she studied bahasa Indonesia harus lengkap. Atau has she studied Indonesian language? Nomor 3, kita sudah belajar materi itu minggu lalu. Ini minggu lalu nih. Minggu lalu ada keterangan waktu minggu lalu. Berarti kita harus pakai apa have, apa has, apa had. Had. Had ya. Kita apa kita? We. We ya. We had. Nah, we had belajar. Boleh ini ya. That lesson atau that material, ya, that teaching material, that learning material, atau that lesson last week-nya. Ya. Nah, si Dikara. Dikara, kalau ini dijadikan sudahkah, itu kalimatnya jadinya bagaimana? Apakah Farel ya sudah mencuci baju hari ini? Jadi apa? Dikara? Dikara lagi ini ya, di jalan ya. Sudahkah Farel mencuci baju hari ini? Nah, ya sebetulnya nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa, gini aja. Ya. Dia udah cuci baju belum? Kalau itu kita langsung bertanya ya on point pada masa sekarang. Ini udah nyuci baju belum? Belum. Aduh, udah gue suruh loh dari tadi ya. Dia belum nyuci baju juga. Jadi kalau kita buang, maka kita bisa ikut pola yang kemarin sudah kita ini ya. Gimana Dikara? Ini si Dikara kemana nih? Dia lagi di jalan kayaknya Dikara. Coba diterjemahkan. Silakan. Sudahkah Farel have atau has? Has. Has ya. Mencuci. Kata kerja keberapa? Ketiga. Washed. Washed ya. Washed. Washed. Baju siapa yang dicuci harus jelas. Bajunya. Nah, kalau orang Indonesia mah kan kadang-kadang gampang. Kalau orang Indonesia tuh gini, nggak usah bikin kalimat lengkap, itu udah pada tahu sendiri. Misalnya ibu kita nanya ke kita, udah cuci baju? Maksudnya tuh baju. Baju yang dimaksudkan ibu tuh kita udah tahu tanpa ibu tuh menjelaskan baju yang mana. Tapi kalau bahasa Inggris tuh eh, kita harus ada sesuatu gitu loh di kata benda itu, nggak boleh cuma baju, mobil, nggak boleh, tapi harus ada. Jadi ini kalau misalnya mencuci bajunya bisa the clothes atau his. Kalau ya dia sudah mencuci baju, bahasa Inggrisnya apa? Ya dia sudah mencuci baju. Yes, He he has has washed washed his clothes. his clothes. Oke. Apakah kamu sudah pulang kerja? Ini kalau kita ganti, sudahkah ya?
Sudahkah? Sudahkah? Hah? Sudahkah kamu pulang? Sudahkah kamu pulang kerja ya? Sudahkah kamu pulang? Sudahkah kamu pulang kerja? Kata si Desti. Apa nih? Have apa has? Have we, Have. Terus kamu? you come? Have you come? Come-nya ini kata kerja ke satu apa ketiga? Ketiga. Sama bentuknya. Ya. Have you come home? Pulang tuh come home. From work. Have you come home from work? Yes, ya. Yes, I've come home from work. Ya, kalau belum, no, I haven't. No, I haven't come home. Ya. Sebelum kamu datang, dia sudah pergi 1 jam yang lalu. Nah, ini lagi ya. Lihat nih kalimatnya Mbak Ana. Ini kalimat, tuh, mana nih kok hilang? Ibu tadi ngeklik apa guys? Ibu tadi ngeklik apa ya? Sengaja. Ya, sebelum kamu datang. Ini kan kalau dibalik, jadi gini, dia sudah pergi 1 jam yang lalu sebelum kamu datang gitu kan? Ini tuh kayak kalimatnya Talita tadi ya. Jadi kalimatnya ini ada 2. Sebelum kamu datang. Sebelumnya mah before. Jadi yang kita harus perhatikan gini, kamu datang. Nah, kamu datang, itu datangnya kapan? Datangnya di masa lalu atau di masa sekarang? Datangnya. Datangnya di masa lalu atau di masa sekarang? Bingung nggak? Masa lalu. Di masa lalu, soalnya gini. Oh, sebelum kamu datang dia udah pergi 1 jam yang lalu. Jadi dia datangnya di masa lalu. Datangnya tuh di masa lalu. Jadi kita nanti kalimatnya simple past ya. Before, sebelum kamu datang. Before you datang apa? Di masa lalu. Before you come atau before you came? Before apa? Kata kerja keberapa? Kalau kamu datang 1 jam yang lalu. Ya, kata kerja kedua. Ya, kedua. Seperti tadi Talita juga kata kerja kedua. Ya. Before you came, she sudah pergi. Apa? Sudah pergi. She has apa have? Have apa has? Has. Has, ya. She has perginya apa? Gone. Gone, ya. She has gone. Before you came, she has gone. Tunggu, nggak boleh has dong. Kan 1 jam yang lalu, berarti ini harusnya had, ya. She had gone an hour ago, gitu. An hour ago, ya. Jadi kalimatnya seperti itu. Jadi sudah dan belum juga nggak harus selalu semuanya have has. Kalau itu di masa lalu dia had, ya. Saya sudah membaca, oh ini udah. Nah, terus mana nih kalimat? Apakah kamu sudah makan malam? Nah, sudahkah kamu makan malam? Oh, ini nggak bisa digerakkan ya. Sudahkah kamu makan malam? Oke. Sudah, sebetulnya kalimatnya yang harusnya gini. Sudahkah kamu menikmati
Makan malammu. Makan malammu. Ini kalimat yang benar ya, yang betul. Jadi gimana? Have you Head berarti ya, Bu. ya bisa had ya. Iya. Kata kerja ketiga loh. Atau have you enjoyed? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Makan malammu, makan malam itu satu kata dalam bahasa Inggris apa? Oh, makan siang lunch, Benar, Miss. dinner ya. Makan malammu tapi mu ada munya, berarti munya itu di depan ya. Your dinner, Miss. Your dinner. Kok bukan you dinner, Miss? Nggak boleh kalau di tengah itu your. You kalau di tengah your, kalau di akhir baru you lagi ya, kalimatnya. Gitu. Terus tadi siapa lagi yang punya kalimat? Dia sudah pergi ke sekolah sejak tadi pagi. Kalau sejak tadi pagi ada nggak hubungannya dengan sekarang? Sejak tadi pagi. Dia sudah berangkat sekolah sejak tadi pagi. Kalau dia ada kata sejak begitu, berarti itu ada hubungannya di masa sekarang. Jadi kayak ada orang nanyain, adik kamu kemana? Kata si Elsa, oh dia udah pergi sekolah dia dari tadi pagi. Jadi kejadian dia berangkat sekolahnya itu tadi pagi, tapi ada efeknya dengan masa sekarang. Jadi dianya nggak ada di rumah, jadi ada efeknya gitu. Uh, Gini, kok kamu kayak kesepian banget sih Elsa di rumah? Emang adik kamu nggak ada? Nggak ada, dia udah pergi ke sekolah dari tadi pagi. Itu efek dia berangkat sekolah dari tadi pagi itu sampai dengan sekarang itu masih dirasakan sama si Elsa. Itu makanya nanti kita pakainya have atau has karena efeknya itu sampai sekarang masih dirasakan. Itu ya. Jadi ini nanti he has gone to school since this morning. Saya sudah makan 3 kali sehari. Nah, gini, kalau kalimat ini ya. Saya sudah makan 3 kali sehari. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris nggak make sense kalimat ini ya. Harusnya kalimatnya tuh gini, saya makan 3 kali sehari atau saya sudah makan. Kalau kalimatnya saya sudah makan 3 kali sehari, kayaknya gini, biasa-biasanya tuh dia makannya tuh 2 hari sekali sebelum gajian tanggal tua tuh dia makannya sehari tuh 2 kali doang ya. Dan terus tadi hari ini tanggal 25 masuk uang gajian. Alhamdulillah ya Allah saya udah makan 3 kali sehari gitu ya. Itu kalau mau di make sense kalimatnya ya. Ini kan kalimatnya rada aneh kalau menurut Ibu. Iya kan? Gimana coba deh menurut kamu kalimatnya aneh nggak? Saya sudah makan 3 kali sehari. Ya mungkin kalau buat orang Indonesia sih nggak aneh ya kayak gini. Alhamdulillah saya udah makan 3 kali hari ini. Harusnya kan ya saya udah makan 3 kali hari ini. Harusnya tuh arti gitu kalimatnya. Tapi atau gini, selama ini Atik tuh berharap bisa makan 3 kali sehari. Karena dia selalu makan sehari sekali misalnya. Ya, saya sudah makan 3 kali sehari sih sekarang. Baru make sense kalimatnya ya. Jadi kalimat ini kita betulkan ya. Saya sudah makan gitu aja. Atau kalau mau tetap ya nggak apa-apa. Tapi ini konteksnya jadi
agak gimana gitu, agak tragis-tragis gimana gitu ya. Ya udahlah, kita terutin lah Mbak Ati ya. I have eaten 3 times a day. Jadi ini misalnya orang-orang yang ada di Palestina atau di Gaza ya. Biasanya mereka tuh kayak makan susah sampai nggak ada makanan, kadang makan sehari sekali. Terus tiba-tiba dia ada bantuan yang masuk, misalnya I have eaten 3 times a day. Ini masuk, make sense. Ya kan? Saya sudah menyiram tanaman tadi pagi. Nah, kalau ada kata tadi pagi, nggak bisa kita pakai have has, harus pakai had. Ya, I sudahnya itu nggak boleh have has. I had menyiram apa? Watered, Miss. Ya, watered the plant this morning. Apakah kamu, Ricky, apakah kamu hari ini ada jadwal acara? Ricky tak jewer ini, Ricky bikin kalimatnya salah. Mana Ricky? Ricky? Nggak ada sudah belumnya. Ricky nggak pernah hadir ya? Ini nggak ada di si Ricky nih. Ricky, nanti videonya Ibu share. Ricky harus bikin kalimat lagi. Ya, videonya ntar Ibu upload dan akan Ibu share. Ya, Ricky kurang 1 kalimat. Belum bikin ya. Apakah kamu sudah mengerjakan tugas minggu lalu? Nah, mengerjakan tugas minggu lalu atau mengerjakan tugasnya di minggu lalu? Ini pun kalimatnya ambigu ya. Ceritanya bisa kita, sudahkah kamu mengerjakan tugas di minggu lalu? Kalau tugas minggu lalu jadi tugas bukan tugas minggu ini, tapi tugasnya minggu lalu gitu ya. Mbak Dini bikin kalimatnya masih kurang ini ya. Have you apa had you? Have. Tapi ini ada keterangannya minggu lalu. Jadinya itu had ya. Had you, had juga bisa di depan. Bukan cuma have has aja yang bisa di depan ya. Had juga bisa di depan. Had you mengerjakan, mengerjakan itu apa? Do, did, done. Nah, ya dipilih yang ketiga ya. Have you done? Mengerjakan tugas siapa? Tugasmu. Your assignment last week. Ya, gitu. Saya yakin sih maksud Mbak Dini eh, minggu lalu udah ngerjain tugas belum. Jadi karena bukan minggu sekarang, pakainya had ya. Apakah kamu sudah membuat tugas hari ini? Pokoknya kalau ada kata keterangan waktu meskipun itu hari ini, maka sudah dan belumnya pakai had ya. Sudahkah kamu membuat tugas hari ini? Had you, sama ini mah kayak di atas ya. Sama ini mah. Apakah kamu sudah menemukan kamusku? Ya. Sudahkah kamu menemukan kamusku? Have you menemukan apa? Found. Ya. Have you found? Found ya. Tulisannya O si font ya. Tapi bacanya A. Have you found my Dictionary. Dictio. R-nya 1 2 1 ya. Dictionary ya. Have you found my dictionary? Karena di sini nggak ada keterangan waktu. Kita gini, sudahkah kamu menemukan kamus aku tadi pagi? Wah kalau gitu udah pakai had lagi. Had you found my dictionary this morning? Nah ya. Nah sekarang ini kalimatnya Mas Farel.
Apakah Dikara sudah mandi hari ini? Nah, sudah. Dikara mandi hari ini apa? Had. Had Dikara taken a shower, taken a bath today. Ya. Apakah kamu sudah selesai meminjam pulpenku? Sudahkah kamu selesai? Ya, perhatikan Maybe bikin kalimat yang membuat kita mempelajari satu hal lagi. Sudahkah kamu selesai meminjam? Ini ada dua kata kerja. Yang mana bukan itu meminjam kata kerja. Selesai ini kan artinya menyelesaikan. Bener nggak? Sudahkah kamu menyelesaikan meminjam pulpenku? Tapi itu kan selesai, Bu. Iya, tapi kan ini maksudnya sudahkah kamu selesai itu maksudnya menyelesaikan. Itu tuh kata kerja loh. Jadi ada dua kata kerja. Tuh kalau ada dua kata kerja gimana, Bu? Kalau ada dua kata kerja pertamanya yang kata kerja utama yang harus kata kerja ketiga. Ini yang jadi kata kerja ketiga tuh. Ini nanti nggak jadi kata kerja, kita jadiin kata benda. Caranya gimana, Bu? Tambahin ing. Gitu. Jadi nggak boleh dua kata kerja, dua-duanya diubah jadi kata kerja ketiga. Kan kata Ibu kalau sudah dan belum pakai kata kerja ketiga, Bu. Iya, tapi kata kerja yang pertama. Kalau kata kerja yang keduanya dijadikan kata benda. Ya. Sudahkah kamu? Berarti have you. Selesai. Apa tuh? Menyelesaikan. Done. Dan meminjam. Apakah begini? Nggak boleh. Karena ini kata kerja ketiga. Harus jadiin kata benda dengan tambahkan ing. Ya. Have you done borrowing my pen? Nah, ya dari kalimatnya Mbak Medi kita belajar lagi satu hal baru ya. Jadi kalau ada dua kata kerja pertama yang dijadikan yang diubah ya. Kata kerja yang keduanya jadiin kata benda. Misalnya, saya suka minum. Ya, kalau ini tensis beda ya, beda tensis ya. Saya suka minum madu misalnya. Kalau madu sih makan ya kalau orang Inggris ya. Saya suka minum teh. Ini kan Bu, ini bukannya satu kata kerjanya minum. Enggak, suka ini juga kata kerja. Jadi menyukai, saya menyukai minum teh. Disingkat, saya suka minum teh. Yang nanti diubah, yang nanti jadi kata kerja utama adalah sukanya. Jadi kata kerja utama inilah yang nanti jadi indikator dia itu terjadinya kapan. Jadi ini. Kalau kalimat saya suka minum teh itu kan terjadinya tuh berlangsungnya lama banget dari dulu sampai sekarang sampai besok. Kalau ada orang ngomong, ah, aku tuh suka minum teh guys. Oh, kamu suka minum teh kemarin doang? Enggak, aku tuh suka minum teh. Oh, kamu sekarang suka minum teh? Enggak, aku tuh suka minum teh. Oh, besok. Bukan, dari dulu sampai sekarang sampai besok. Aku tuh suka minum teh. Berarti ini tuh bentuknya present, bentuk kesatu. Karena waktunya panjang banget. Kalau waktu panjang terjadinya, itu bentuk kesatu atau bentuk present. Jadi nanti kata kerjanya juga kesatu. Kalau pakai kalimatnya ada kata kerjanya. Atau pakai to be ke satu. Atau pakai model ke satu. Ya. Jadi ntar diterjemahkannya gimana nih? Saya suka minum teh. Saya kan I. Suka itu apa? Bisa like, bisa love, ya, bisa keen on, bisa juga ya. Tapi kita dua aja ini dulu. Ya, minum teh. Drinking tea atau to drink tea. Karena ini kalau udah ketempelan ing jadi kata benda. Kalau udah ketempelan to juga jadi kata benda.
Kata kerja utamanya, kata kerja yang pertama. Dia dalam bentuk ke satu karena ini suka minum tehnya, waktunya panjang. Ini nama tensesnya simple present tense. Gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya aja ya. Nah, yang ini tadi udah kita belajar. Oke. 2 lagi kalimat. Sebetulnya kita mau belajar rapat juga sih. Ini kan sebetulnya review ya, tapi jadi panjang nggak apa-apa. Nanti kita bertemu lagi atau minggu depan online lagi. Kita belajar rapat ya, caranya rapat. Apakah kamu sudah menerima karma atau belum? Eri? Mana sih Eri? Karma siapa? Harus jelas. Karmamu. Harus ada jelas kalau bahasa Inggris. Jadi, sudahkah kamu? Kayak karma pula ini si Erin. Sudahkah kamu? Ya, si Erin. Gimana bahasa Inggrisnya? Eri, terjemahkan Eri. Mana lah si Eri ini? Nggak ada pula Eri ini, ya Allah, Eri. Nanti Ibu rekam, Ibu kirim nih. Ada Bu, Mas Eri Bu. Mana itu? Eri? Nggak ada. Mana? Ngumpet Eri. Tapi dia ada 18 ya. Sudahkah kamu menerima karmamu, Eri? Atau belum? Ada atau belumnya pula ya. Sudahkah kamu apa? Have you. Ini kan nggak ada keterangan waktunya, enak ya. Have you menerima apa menerima? Receive. Ya, receive atau di sini kan kata kerja ketiga ya. Jadi apa? Receive. Ya, received ya. Have you received your karmamu apa? Your karma or not. Bukan or not yet, Miss. Enggak. Kok bukan or not yet, Miss? Kan belum not yet. Enggak, jadi gini loh. Kan have-nya udah ada di sini. Ya, have you received your karma or have you not? Atau belum. Jadi bukan have you received your karma or not yet? Enggak. Menerjemahkannya. Have you received your karma or have you not atau or not? Kan have-nya di sini ya. Jadi ini tuh masih satu kalimat. Nggak mungkin kita nulisnya have you received your karma or have not. Jadi cuma not doang. Jadi kalau 2 kali itu kan kayak bahasa Indonesia juga kalau ada perulangan kata kita cuma 1 kali aja yang diucapkan. Ya misalnya saya suka kebaikan dia, saya suka keramahan dia, saya suka senyuman dia. Jadi semuanya disingkat saya suka keramahan, senyuman dia gitu ya. Jadi dianya dipotong tuh kayak gitu. Oke, apakah kamu sudah membersihkan kamarmu, Risa? Ini pertanyaannya flashback ke mamah ya. Sudahkah kamu, ini kata-kata mamah ini sama Mbak Risa ya. Sudahkah kamu membersihkan kamarmu? Merapikan, membersihkan. Biasanya kalau rapi itu langsung sama-sama bersih ya. Sudahkah kamu membersihkan kamarmu? Kalimatnya apa terjemahannya, Mbak Risa? Have you cleaned your room? Ya, clean up. Clean. Iya. Clean. Clean. Have you clean. Waduh. Cleaned. Ya, dibacanya cleaned. Ya. Deh itu mahal. D di belakang harus dibaca ya. Have you cleaned ya. Pakai kol-kola. Have you cleaned your room? Have you cleaned? Yes, I have cleaned it. Yes, mom. Yeah, yes, mom. I have atau I've ya. I've cleaned it. Clean it. Jadi nanti kita bacanya I've cleaned it.
I've cleaned it. Karena D itu nggak bisa dibuang. Nggak boleh, yes mom, I have cleaned it. Nggak, tapi I have cleaned it. Cleaned it, ya. Oke, kayaknya malam ini kita cukup itu aja membahas sudah dan belum. Ya, ada tadi pakai had juga. Kalau tidak bisa menguasai cara mengatakan sudah dan belum, mohon maaf, bahasa Inggrisnya harus mengulang. Jadi ini sangat penting banget ya. Nanti Ibu share lagi untuk videonya supaya dipelajari ya. Terima kasih yang udah hadir hari ini. Miss Atik, Miss Rosmianti, Talita, Dikara, Eri, Farel, Putri, Risa, Akbar, Afril, Desti, Wafi, ya, Elza. Ya, terima kasih udah hadir. Foto dulu ah. Smile. Kok nggak kelihatan berapa orangnya ya? Aneh nih. 17. Tuh, tadi nggak kelihatan. Ini dulu deh di paste dulu. Wah, lagi-lagi foto lagi. Oh, view-nya salah guys. Harusnya view-nya gallery. Nggak kelihatan semua. Smile. Enggak, yang tadi belum siap guys. Belum siap, belum siap. Nah, pasti ibu cakep ya. Bu, saya belum siap. Nggak apa-apa, yang penting ibunya. Oke, terima kasih. Thank you for this evening. Hopefully you get some valuable lesson ya. Jangan lupa masih tetap dipelajari sudah dan belum. See you. Have a good Saturday night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.